Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kemampuan dan kesempatan untuk belajar mengkaji kitab Al-Hikam yang kedua, hikmah yang kedua, yang dimana hikmah kedua ini sangat penting karena masih ada pemahaman yang keliru antara istilah tajrid dan asbab. Di hikmah yang kedua ini Ibnu Athaillah berkata, keinginanmu untuk tajrid pada saat Allah menegakkan engkau di dalam asbab merupakan syahwat khafiyah, dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sedang menegakkan engkau di dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dari himmah aliyah atau semangat atau kejatuhan semangat yang tinggi. Jadi kata tajrid ini adalah pelepasan atau peninggalan atau pemurnian jiwa. Jadi tajrid ini adalah ibadah yang memfokuskan diri kepada Allah tanpa terlibat aspek-aspek duniawiyah. Sementara asbab adalah sifat sebab akibat ya, atau hukum dunia, misal berusaha. Tetapi yang mesti kita pahami bahwa tajrid dan asbab ini, tajrid yang sifatnya waktu yang lama, misalnya Anda di makom yang tajrid, lalu Anda itu harus tajrid terus-terusan, ibadah terus-terusan. Lalu di makom asbab, Anda sebagai manusia di makom asbab harus berusaha terus-terusan. Bukan seperti itu. Ini banyak yang keliru dalam memahami hal ini. Jadi perumpamaannya seperti ini. Di saat Anda menginginkan tajrid, beribadah secara khusyuk, melepaskan dari aspek-aspek kehidupan untuk menuju ke Allah, sementara di saat itu ada sesuatu kebutuhan dalam hal duniawi yang harus Anda lakukan, semestinya Anda itu melakukan dulu urusan-urusan duniawi. Nah, setelah urusan duniawi ini selesai dan santai bagi diri Anda, maka tajrid harus dilakukan. Karena kalimat tajrid di sini bukan berarti harus terus-menerus. Misalnya kita anggap seorang wali. Seorang wali itu pasti levelnya di makom tajrid. Tetapi jika wali ini memiliki anak didik atau santri, maka si wali ini harus melakukan asbabnya, mengajar. Jadi makom tajrid ini tidak seharusnya diterus-teruskan terus. Jadi mana yang mesti kita tajrid dan kapan yang harus kita asbab. Ini maksudnya hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Nah, begitu juga di saat keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sedang menegakkan engkau di dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan semangat yang tinggi. Misalnya Anda di saat itu keinginan untuk berusaha terus-terusan seperti itu. Ada kalanya di suatu ketika, di suatu saat, maka pekerjaan itu selesai. Di saat itu Anda dalam keadaan tenang. Allah menginginkan kalau kamu itu harus tajrid, tetapi Anda malah terus ke hal asbab. Nah, ini merupakan sesuatu kejatuhan dari semangat yang tinggi menempuh ke Allah. Misalnya kita sedang berjualan, begitu beres jualan, kita pulang ke rumah, dan di rumah dalam keadaan baik-baik saja, ada waktu yang senggang. Nah, semestinya waktu itu kita dijadikan untuk tajrid, tetapi Anda malah berpikir ke hal asbab lagi yang semestinya Allah menginginkan tajrid. Jadi makom tajrid dan makom asbab ini bukan berarti seseorang yang dimana mereka bertempat di makom tajrid harus tajrid terus,
atau di makom asbab harus asbab terus, bukan seperti itu. Jadi maunya Ibnu Athaillah bahwa kita itu harus mampu mengontrol diri. Bagaimana kita bisa memahami keadaan-keadaan kita, apakah harus asbab atau waktunya harus tajrid. Karena kalau kita di makom asbab lalu terus asbab terus, kapan kita mau naik levelnya? Saya membayangkan bahwa misalnya pelaku atau taruhlah Ibnu Athaillah waktu itu, pasti beliau ini di waktu dulunya di posisi asbab, tetapi kenapa bisa sampai kepada tajrid? Karena ada suatu usaha yang dilakukan untuk mencapainya, yaitu dengan cara tajrid secara berkala, sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau menurut saya, kalau kita di makom tajrid harus tajrid saja, harus tajrid terus menerus, bagaimana sih seorang wali ini yang mestinya menjadi suri teladan, beliau malah terus tajrid terus? Bagaimana ini? Jadi seorang wali pun walaupun di makom tajrid, beliau ini harus melakukan hukum asbabnya, tetapi kita harus tahu kapan harus melakukan asbab, kapan harus tajrid. Di sini ini yang harus kita pahami. Jadi jangan mempersempit makna hikmah yang kedua ini. Kita kasih contoh bagaimana tajrid itu. Misalnya kita sholat dan zikir. Di saat kita sholat dan zikir, segala aspek kehidupan kita tinggalkan. Konsentrasi kita diluruskan ke Allah, rasa kita diluruskan ke Allah, semuanya diserahkan kepada Allah, dunia maupun akhirat semua diserahkan kepada Allah. Yang ada adalah pengagungan dan keinginannya untuk dekat kepada Allah melalui sholat dan zikir itu. Nah, sikap demikian maka itu disebut tajrid. Jadi tajrid itu tidak seharusnya, tidak semestinya harus terus menerus. Ada kalanya kita waktunya tajrid ya tajrid, ada waktunya kita asbab ya asbab. Jadi jangan menyempitkan makna tajrid, makna asbab. Gimana mungkin kita bisa naik level kalau kita tidak belajar setahap demi setahap untuk melakukan tajrid? Karena tajrid itu adalah sikap ibadah kita yang hanya tertuju kepada Allah tanpa melibatkan aspek-aspek keduniawian. Jadi dengan cara sholat juga bisa, kalau memang kita aspek kehidupan kita tinggalkan, segala masalah kehidupan kita lupakan, rasa konsentrasi jiwa kita hanya tertuju kepada Allah, bahkan surga dan neraka pun tidak kita hiraukan, hanya fokus satu, hanya ingin Allah. Itu adalah tajrid juga. Nah, dengan demikian maka tajrid itu bisa di waktu tertentu atau dikala dijalankan dengan waktu yang singkat juga. Ini bisa. Jadi aneh sekali kalau seumpama kalau ada yang makomnya tajrid ya harus tajrid terus. Itu gimana ya? Kalau menurut saya anggap aja kita membayangkan tentang Syekh Siti Jenar yang dimana kita tahu kalau beliau ini selalu tajrid gitu. Tetapi Syekh Siti Jenar ini kan memiliki murid juga. Dan murid ini kan harus dididik, diajari. Dengan mengajari anak didiknya, maka itu masuk ke dalam hukumnya asbab. Nah, jadi harus mengerti tentang itu. Mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan dari pemahaman yang saya tangkap dari hikmah kedua yang dari kitabnya Al-Hikam Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ini ingin bahwa setiap manusia itu bisa mengontrol dirinya, harus waspada ke dirinya, di mana kita saat beribadah, di mana kita saat kita melakukan usaha.
Kenapa mesti kita kontrol? Karena nafsu itu selalu terus mengajak kita ke arah yang salah. Kalau seumpama kita tidak kontrol batin kita, ini sulit. Kita bisa terjebak kepada perbuatan yang kelihatannya baik ternyata buruk, seperti yang diterangkan tadi oleh Ibnu Athaillah. Jadi kenapa sih Ibnu Athaillah bisa berkata demikian? Yang saya tangkap di mana Ibnu Athaillah waktu dulunya, kemungkinan ya menurut saya, waktu dulu Ibnu Athaillah menginginkan tajrid, terus berdekatan dengan Allah, tetapi di saat itu ada sesuatu hal yang sifatnya duniawi yang harus dikerjakan. Di situ pula mata batinnya terbuka, karena orang yang semacam ini setiap kesalahan-kesalahan yang kecil-kecilnya dibuka, maka terlihatlah bahwa sikap seperti ini ternyata salah. Maka walaupun ada keinginan untuk tajrid, kalau memang di saat itu ada suatu urusan yang harus dikerjakan, ya kerjakanlah dulu, baru tajrid lagi. Ini yang maksudnya Ibnu Athaillah, agar kita memahami. Jadi dalam aspek kehidupan sehari-hari kita, misalnya kalau kita memang harus main, ya harus main, tetapi main itu jangan keterlaluan. Ada waktunya kita pulang, ada waktunya kita belajar, dan belajar juga jangan keterlaluan. Kalau memang sudah waktunya kita istirahat, ya istirahat, jangan belajar terus-terusan. Artinya dalam hikmah ini kita harus benar-benar mampu mengontrol diri agar hidup kita seimbang. Duniawi dan akhirat itu harus benar-benar seimbang. Walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.